Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Alif dengan NIM 241010500081 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Informatika kelas B. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya Al-Quran. Materi ini penting untuk membahas konteks dan isi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pembahasan kali ini, di sini saya ada 5 poin yang penting kita untuk pahami. Yang pertama yaitu pengertian asbabun nuzul, yang kedua yaitu tujuan dan manfaat, yang ketiga yaitu macam-macam, yang keempat sumber-sumber, dan yang kelima itu kesimpulan. Nah, mari kita memasuki pada poin pertama, yaitu pengertian asbabun nuzul. Nah, pada pengertian asbabun nuzul, kita harus tahu apa sih itu asbabun nuzul. Secara bahasa, asbabun nuzul dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama yaitu asbab, yaitu sebab, dan yang kedua yaitu nuzul, yang artinya turun. Jadi asbabun nuzul yaitu sebab dan turunnya wahyu atau ayat Al-Quran. Dengan mengetahui konteks ayat, kita bisa mengetahui lebih dalam untuk memaknai dan menafsirkan pada Al-Quran. Nah, poin yang kedua yaitu tujuan dan manfaat. Kenapa sih asbabun nuzul itu penting? Nah, coba kita bayangkan salah satu ayat lah turun pada saat waktu perang, lalu kita gunakan untuk kondisi damai. Nah, bisa jadi itu bisa jadi kita salah paham kan. Nah, dengan memahami asbabun nuzul, kita bisa mengetahui ayat tersebut apakah berlaku pada kasus umum atau hanya untuk satu kasus doang. Dengan memahami manfaat dan tujuan, kita bisa dapat memahami konteks sosial ayat, menyingkap hikmah yang tersembunyi, mencegah kesalahan tafsir, dan menjelaskan hukum Islam secara tepat. Mungkin dengan adanya manfaat dan tujuan kita bisa menjelaskan perihal tersebut. Nah, kita memasuki pada poin ketiga, yaitu macam-macam asbabun nuzul, yang dimana di sini saya bisa menarasikan. Misal gini, ada ayat yang turun karena karena seseorang bertanya, ada juga karena sesuatu peristiwa penting atau untuk meluruskan perilaku seseorang. Sekarang memasuki pada poin ketiga, yaitu macam-macam asbabun nuzul. Di sini saya ada beberapa jenis-jenis asbabun nuzul. Yang pertama yaitu turun karena pertanyaan dari seseorang. Yang kedua yaitu karena peristiwa tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai koreksi terhadap apa kejadian atau sikap pada objek tersebut.
Di sini saya menarasikan begini. Misal ada ayat yang turun karena seseorang bertanya. Nah, misal ada gini lagi. Ada juga karena sesuatu atau peristiwa, entah itu peristiwa yang sangat penting kah atau apalah gitu. Nah, atau untuk meluruskan perilaku seseorang. Nah, semua ini bisa menjadi pintu untuk memahami pesan Allah secara menyeluruh. Nah, kita bisa mendapatkan dari asbabun nuzul tersebut. Sebelum kita memasuki poin yang keempat, di sini saya ada beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu Khawlah binti Tolabah, yang dimana di situ dicontohkan pada surat Al-Mujadilah ayat pertama, yang artinya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada suaminya. Nah, maksud dari ayat tersebut yaitu seorang wanita yang bernama Khawlah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia mengadukan suaminya yang mengucapkan kata zihar, yaitu menyerupakan istrinya dengan ibunya. Nah, dalam tradisi Arab ini bisa diartikan talak. Nah, lalu turunlah ayat yang membela hak perempuan, menegur suaminya dan memperjelas hukum. Ini adalah fungsi nyata dari asbabun nuzul tersebut. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 189 yang artinya berbunyi begini. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Nah, maksud dari ayat tersebut kan masih ini ya, masih agak membingungkan ya. Nah, ayat ini turun karena para sahabat perang tentang bentuk bulan sabit yang berubah-ubah. Nah, Allah menjawab bahwa perubahan bulan itu adalah penanda waktu bagi manusia, termasuk untuk haji dan sebagainya. Ini memperlihatkan bagaimana wahyu turun sebagai jawaban atas umatnya. Nah, dari kedua contoh tersebut, asbabun nuzul sudah memberikan jawabannya untuk memberikan solusi pada perkara tersebut. Nah, poin yang keempat yaitu sumber-sumber asbabun nuzul. Dari mana kita tahu sumber tersebut? Di sini saya ada 3 sumber. Yang pertama yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu riwayat sahabat, dan yang ketiga dari kitab tafsir. Dari kitab tafsir tersebut ada beberapa dari Al-Wahidi, Al-Suyuti, dan Ibnu Katsir. Nah, dari ketiga tersebut, asbabun nuzul didapat dari riwayat Nabi Muhammad SAW atau hadis sahih. Nah, para ulama tafsir menuliskan dalam kitab-kitab khusus seperti asbabun nuzul oleh Al-Wahidi atau tafsir Ibnu Katsir begitu. Nah, kita bisa bisa mencari yang lebih detail dari dari hadis tersebut. Nah, sekarang kita memasuki pada poin yang terakhir, yaitu kesimpulan dari
dari sini asbabun nuzul tadi bisa diartikan sebab turunnya ayat. Yang kedua, mencerahkan makna pada Al-Quran. Dan yang ketiga, penting dalam ilmu tafsir dan hukum Islam. Nah, dengan memahami asbabun nuzul, kita tak hanya tahu isi ayat, tapi kita juga bisa menanyakan mengapa dan bagaimana ia turun pada ayat tersebut. Nah, ini membuat pemahaman kita terhadap Al-Quran menjadi lebih utuh dan kontekstual. Nah, mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kekeliruan dari saya mohon maaf yang tiada tara. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.